Hai, welcome to our channel. Kali ini kita belajar kimia. Jika kalian suka video ini, kalian bisa dukung kami dengan subscribe, comment, and like video ini supaya kami semakin semangat dalam berbagi ilmu, guys. Ya, kembali lagi. Kali ini kita akan belajar penyataran reaksi redoks metode kedua, yaitu cara setengah reaksi atau dengan kata lain ion elektron. Oke. Nah, cara pertama ini saya jelasin, langsung kita praktekin ya. Jadi semoga kalian jadi lebih mengerti dengan metode seperti ini. Oke. Ya, nomor pertama, tulis reaksi reduksi dan oksidasi secara terpisah ya. Lalu setarakan jumlah atom selain atom H dan juga atom O ya dengan menambahkan koefisien. Maksudnya seperti apa? Yuk kita langsung praktekin aja. Ya. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu reaksi reduksi dan oksidasi, boleh lihat video kami yang sebelumnya. Oke. Nah, yuk kita mulai. Ya, sekarang yang di sini kita nyatain dulu biloks oksigen yaitu min 2. Oke. Lalu dengan metode cepat aja ya. Ini harusnya kan min 14. Nah, kenapa dia ada 2 min di sini sisanya? Berarti dari min 14 ditambah 12 dong. Nah, dari ditambah 12, taruh di sini bukan 12, tapi kita bagi 2 lagi. Jadi biloks di sini adalah positif 6. Ya. Yang ini biarin aja nilainya min 1, jadi kita nggak usah tambahin 0. Ini juga biarin juga, ini 3 plus ya, karena dia sudah ion. Sekarang yang ini tidak ada muatan, berarti biloksnya 0. Nah, sekarang kita lihat yang mana yang mengalami perubahan. Sudah jelas yang ini ya. Nah, yang ini sudah jelas yang I. Oke. Nah, selanjutnya kita kan disuruh tulis reaksi oksidasi sama reduksi secara terpisah kan? Yuk kita tulis reduksi dan oksidasi. Nah, yang di sini dari 6 menjadi 3, berarti kan dia turun, berarti dia reaksi reduksi ya. Kita tulis ulang, Cr2O7 2 min menjadi Cr3+. Lalu yang oksidasinya kita tulis juga, berarti yang I ya, dari min 1 jadi 0 naik kan? Jadi I2. Oke. Biloks ini nggak usah ditulis lagi. Tapi kalau yang ini ada di soal, tulis ya. Jangan sampai enggak. Kalau ini 0 kan tadi saya tambahin sendiri, jadi nggak usah tulis. Oke. Ya. Sekarang setarakan jumlah atom selain H dan atom O dengan menambahkan koefisien. Berarti kita tambahin, sekarang kita lihat Cr-nya ada 2. Di sini Cr-nya ada 1. Berarti sini ada 2 ya di sini. Lalu bagian oksidasi di sini 2, berarti ini lengkapin juga. Oke. Berarti langkah 1 selesai. Ini saya langsung langkah 1 sama langkah 2 ya. Langkah kedua, setarakan jumlah atom O dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan. Nah, di sini O-nya ada 7. Di sini nggak ada kan? Berarti yang kurang atom O di sebelah sini dong. Nah, di sini kita tambahin 7 H2O biar O-nya pas juga ada 7. Di sini kalau nggak ada O gimana? Ya udah jangan dipaksain, jangan tiba-tiba muncul H2O. Ya, kan memang nggak perlu, nggak ada. Oke. Langsung lanjut deh kita ke langkah ketiga nih. Bisa nih. Langkah ketiga, setarakan jumlah atom H dengan menambahkan H+ ya pada ruas yang berlawanan. Nah, kita lihat gini. Maksudnya berlawanan tuh kayak gini. Ini nggak ada atom H. Ini ada atom H. Ya. Sebanyak berapa? 14 kan? Kalau saya nambahin di sini atom H jadi makin banyak dan sini tetap nggak ada. Ya, nggak boleh kan, kita namanya mau menyetarakan. Jadi kalau misalnya sini H-nya ada 14, sini juga harus ada H-nya 14. Nah, ya, gampang ya. Nah, sekarang yang ini nggak ada O, nggak ada H. Ya udah, berarti langkah ketiga bagian oksidasi nggak perlu dilakukan. Oke. Ya, sekarang kita tulis lagi berikutnya. Untuk langkah keempat, setarakan jumlah muatan untuk masing-masing setengah reaksi dengan menambahkan elektron agar jumlah muatan di ruas kiri sama dengan jumlah muatan di ruas kanan. Ya, maksudnya kayak gimana? Ya, kurang lebih kayak yang di metode pertama, cuma ini bedanya ada 2 bagian, satu reduksi, satu oksidasi.
Nah, ini saya tulis tambahannya reduksi dan oksidasi bagian muatan aja nih. Muatannya di sini berarti ada min 2. Lalu ditambah 14. Yang di sini jadi ada 3 plus kali 2, 6. Ini 7 kali 0, nggak usah tulis 0. Paham kan? Lalu yang sini 2, ya, min 2. Yang sebelah sini tidak ada, ini 0. Oke. Nah, bagian menambahkan elektron, ya, intinya itu kita buat jadi kecil, ya. Sekarang min 2 tambah 14 kan jadinya 12 nih. 12 sama 6 kecil mana? Pasti kecil 6 dong. Jadi 12 ini supaya jadi 6 harus diapain? Ya dikurang 6. Biar lebih paham kita lihat yang oksidasi deh. Min 2 sama 0. Kecil mana? Kecilan min 2 kan? Berarti 0 ini harus dibuat jadi min 2. Supaya jadi min 2 gimana? Ya kita tambahin juga sama min 2. Tuh. Ya, paham ya? Kita lanjutin. Kita tulis lagi reduksi oksidasi bagian langkah keempatnya. Kita maksudnya benar-benar langkah keempat kita tulis lagi ininya. Jadi ini Cr2O7 2- ditambah 14H+. Nah, ini kan mau ditambah sama min 6. Di sini cukup tulisnya 6 elektron. Kan kita memang harusnya menambahkan elektron. Ya, elektron itu adalah muatan negatif, makanya ini negatif. 2Cr3+ tambah 7H2O. Nah, kalau yang oksidasinya kita tulisnya berarti ini ya, 2I- menjadi I2 tambah 2 elektron. Reduksi pasti elektron ada di ruas kiri, oksidasi elektron pasti ada di ruas kanan. Kalau misalnya kalian dapat oksidasi elektronnya ada di ruas kiri, berarti kalian harus mengulang lagi dari awal. Artinya kan Anda tidak tepat mengerjakannya. Ya, tinggal langkah kelima, setarakan jumlah elektron dengan mengalihkan faktor X. Ya, setarakan maksudnya gini, kalau ini 6, ini 2, ya, biar sama, bagaimana supaya elektronnya nilainya sama? Ya berarti ini harus kali 3. Tuh, ini kali 3. Yang ini biarin aja kali 1. Langkah kelima, reduksi oksidasi. Jadi di sini Cr2O7 2- ditambah 14H+ ditambah 6 elektron menghasilkan 2Cr3+ ditambah 7H2O. Yang di sini dikali 3, jadi ini 6I- menjadi 3 kali 1 ini jadinya 3I2 ditambah 2 kali 3 ini jadi 6 elektron. Oke, ya, lanjutin ya, supaya lebih jelas ini saya lebih zoom sedikit ya. Ya, kita jumlahin. Ingat ya, dalam kimia tuh ruas ini boleh coret kalau misalnya dia sama. Ya, lalu kita tulis deh. Cr2O7 2- ditambah 14H+ ditambah 6I- menghasilkan 2Cr3+ ditambah 3I2 ditambah 7H2O. Nah, ini adalah cara untuk menyelesaikan penyetaran reaksi secara ion elektron atau cara setengah reaksi, ya. Dan ini adalah cara untuk suasana asam. Maaf nih, saya baru kasih tahu. Kalau suasana basa bagaimana? Nah, ini lanjutannya untuk suasana basa. Ya, untuk lingkungan basa kita cara kerjanya kayak gini nih. Jadi ada tambahan yang poin ke-6. Jadi poin 1 sampai 5 tetap kita pakai. Cuma ada tambahan poin ke-6 aja. Kayak tadi langkah pertama reduksi, oksidasi. Di sini kita gini dulu ya. O itu tadi 2-. Ini saya taruh di sini, maaf, soalnya udah keburu tulis ini. Ini min 8, sini min 1 berarti ini plus 7. Ya. SO3 2-, O itu min 2 berarti ini harusnya min 6. Karena dia hasilnya 2- berarti min 6 ditambah 4 hasilnya min 2 ya. Ini plus 4, maaf agak kecil. Nah gitu. Yang ini O itu min 2, jadi ini plus 4. Ini juga sama,
min 2, ini min 8. Kenapa sisa 2 min? Berarti dari min 8 ditambah 6, hasilnya 2 min. Oke, atau min 2. Nah, dari sini kita bisa dapat yang mana reduksi, yang mana oksidasi. Dari 7 jadi 4, dia turun, berarti dia reduksi. Oke, kasih jarak sedikit, baru tulis MnO2. Kita lanjut yang oksidasi, berarti SO3 menjadi SO4 2 min ini ya. S-nya dari 4 jadi 6, kan naik kan? SO3 2 min, ini SO4 2 min. Lalu setarakan jumlah atom selain H dan O. Mn-nya ya kan, selain H dan O berarti Mn aja nih yang kita lihat nih. Mn-nya 1 udah pas. Yang bawahnya S sama S, 1 sama 1 S, jadi udah pas. Oke, sekarang baru kita masuk langkah kedua, setarakan jumlah atom O dengan menambahkan H2O. Nah, ini O-nya ada 4, ini O-nya ada 2. Berarti ini kurang 2 kan? Tambahin 2H2O. Ya, O-nya ada 2 sekarang, jadi 2 tambah 2 4, udah pas. Ini SO4, O-nya ada 4, nih O-nya ada 3, berarti kurang 1, tambahin H2O di sini 1. Ya, selesai langkah kedua. Sekarang kita masuk ke langkah ketiga. Setarakan jumlah atom H dengan menambahkan H+ pada ruas yang berlawanan. Nah, di sini belum ada H. Sini udah ada H sebanyak 4. Berarti sini harus ditambahin 4 dong biar sama. Ya, sekarang H-nya ada 4, sini juga ada 4. Lalu yang di sini H-nya ada 2, di sini belum ada. Berarti harus ditambahin 2H. Ya. Terlihat mudah. Ya, sekarang langkah keempat. Nah, ini kita hitung jumlah muatannya. Untuk bagian reduksi, jumlah muatannya ada min 1 ditambah 4. Jadi 3 untuk ruas kiri. Lalu untuk ruas kanan 0 sama 0. Berarti tetap 0 ya. Ini nggak ada muatan, ini nggak ada muatan. Untuk oksidasinya min 2 kali 1 tidak ada, yang sininya 0, berarti ini hanya min 2. Lalu yang sebelah sana min 2 kali 1, min 2 ditambah 2, 0. Ya, sekarang kita lanjutin lagi, kita taruh elektron. Ingat ya, kita harus jadiin kecil. Nah, di sini 3 sama 0 kecilan 0 dong. Berarti 3 supaya jadi 0 harus dikurang 3 atau di plus min 3. Ini sama ini, sekarang yang bawahnya min 2 sama 0, berarti kecilan min 2. Berarti kita harus buat 0 ini supaya jadi min 2, berarti kita tambah min 2. Ya. Nah, yuk kita tulis lagi. Reduksi, oksidasi, MnO4 min tambah 4H+ ditambah 3 elektron menghasilkan MnO2 ditambah 2H2O. Bawahnya SO3 2 min ditambah H2O menghasilkan SO4 2 min ditambah 2H+ tambah 2 elektron ya. Min 2 ini 2 elektron, min 3 ini 3 elektron. Nah, sekarang setarakan jumlah elektron dengan mengalihkan faktor X, lalu jumlahkan. Ya, kayak tadi ini 3 sama 2 berarti biar sama harus diapain? Ya udah, berarti ini harus dikali 2. Nah, ini harus kali 3. Ya. Ya, kita lanjutin lagi. Ya, dikali 2 jadi ini 2 MnO4 min tambah 8H+ tambah 6 elektron menghasilkan 2 MnO2 ditambah 4H2O. Lalu sini ada 3 SO3 2 min ditambah H2O tapi dikali 3 jadi ini ada 3 menghasilkan 3 SO4 2 min ditambah 2 kali 3 6 H+ tambah 6
elektron. Ya, kita jumlahin, elektronnya hilang. Lihat, ini ada H2O, ini ada H2O. Berarti yang paling dikit dia yang hilang. Berarti ini 3 kan hilang. Berarti ini dia berkurang 3, sisa 1. Ya. Yang ini juga sama. Maaf, ini saya dorong dulu. Nah. Ya, ini juga sama. Ya, ini 6H+, ini ada 8H+, yang paling dikit hilang. Jadi ini sisa 2H+. Oke? Baru kita tulis 2MnO4- ditambah 3SO32- ditambah 2H+ menghasilkan 2MnO2 tambah 3SO42- ditambah 1H2O, ya nggak usah ditulis satunya, tulis aja ini H2O. Ya, langkah berikutnya adalah kita lihat nih nomor 6 ini. Kan ini suasana basah nih ya. Berarti kita lihat H+ harus diganti dengan OH- dengan cara menambahkan OH- pada kedua ruas banyak H+. Jadi kita lihat nih H+-nya ada 2 kan. Berarti ini saya tambahin 2 OH-. Sini juga ada 2 OH- kan di 2 ruas. Sebanyak H+, ini ada 2, ini 2. Oke. Nah, sekarang gabungkan H+ dan OH- menjadi H2O. Berarti ini sama ini digabungin nih. Ya. Jadinya kalau misalnya ini ada 2, berarti ya ini juga ada 2 juga. 2H2O tapi. Ya. Kemudian kurangi kelebihan H2O pada salah satu ruas. Jadi sini kalau misalnya ada 2H2O, di sini ada 1H2O, itu nggak boleh. Masa di ruas kiri dan ruas kanan ada H2O? Ya, jadi ini hilang. Berkuranglah dia 1. Oke? Jadi sekarang sudah setara harusnya nih. 2MnO4- ditambah 3SO32- ditambah H2O menghasilkan 2MnO2 ditambah 3SO42- ditambah 2OH-. Nah, dengan ini berarti selesai langkahnya. Ya, hasil ini ya sama hasil ini bawah sini ya, hasil yang asam dan hasil yang suasana basah ini sebenarnya ini soal saya ada bahas di video pertama. Jadi kalau misalnya mau nyocokin jawabannya pasti sama ya. Nih kita lihat. Nah, ini adalah jawaban untuk yang di video pertama. Tuh. Kita lihat di barusan tadi kita buat tuh. Sama kan? Ya, mungkin posisinya berbeda bagian H+ ininya, tapi kan H+-nya ada 14, I-nya ada 6 ya. Beda posisi doang nggak masalah. Yang penting dia di kiri. Yang ini juga di kiri. Ya, yang sebelah sini ini semua ada di ruas kanan. Yang di sini ini juga ada di ruas kanan. Oke. Lalu kita lihat lagi. Nah, ini yang cara bilox yang di video pertama. Hasilnya ini. Dan ini adalah hasil untuk yang nomor 2 juga ya, dengan cara setengah reaksi atau ion elektron. Sama kan? Jadi mau pakai metode manapun hasilnya harus sama. Sekian dulu materinya. Ya, kalian boleh coba di soal bagian yang pertama itu. Sekarang coba dengan cara setengah reaksi. Ya, hasilnya pasti sama. Oke? Ya, sekian dulu materi kali ini. Semoga kalian memahami semua. Ya, ingat untuk subscribe, comment, and like ya. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.